Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan terkini dari XAU USD ya. Yang tadi malam sempat kita coba untuk melakukan review dan update. Ternyata pergerakan yang cukup sulit untuk bergerak terlalu jauh ya. Ini perhatikan, silakan dicek di update tadi malam bagi teman-teman yang mungkin belum sempat nonton. Untuk hari-hari ke depan kita usahakan, kita akan mencoba untuk bareng-bareng kita update ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di sana, termasuk review yang pagi dianalisakan hasilnya seperti apa. Tadi malam kita sempat membuat satu garis bantu seperti ini ya. Ada garis bantu turun, kemudian naik. Kemudian di sisi bawah ada level, kita coba untuk buat garisnya untuk membatasi kemungkinan pergerakannya. Kemudian ternyata di level pertama yang kita garis ini terhenti dan mulai ditolak naik ya. Meskipun pergerakannya belum cukup signifikan, semuanya berada di antara high 17.17 sampai di 17.07. Ini yang tadi malam kita analisakan, bahkan dalam kondisi maksimal bergerak naik akan berada mendekati 17.23. Kenyataannya hanya bergerak sekian, dan itu sudah kita bisa baca dari awal ya, pergerakan sampai malam. Bahkan itu saya membuat satu garis bantu yang mengindikasikan ya, bahkan dari hari sebelumnya kita sudah memberikan petunjuk bahwa indikasi market akan bergerak naik sudah sangat kuat karena berada di titik jenuh jualnya, dan itu dibuktikan hari ini sudah mulai bergeliat ya. Pagi hari sudah mulai bergeliat ya. Kita tidak sempat tadi di pagi-pagi karena memang kondisi yang kita belum pulih benar ya, kita masih belum maksimum sehingga tidak bisa mengawali dari bukaan. Namun demikian bukan berarti tidak ada peluang, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk kita nanti entry point, melakukan entry dan bisa taking profit di sana. Kita amati pergerakan sampai saat ini ya. Sampai saat ini dia langsung melompat ya. Bukaan hari ini langsung melompat. Mungkin sebagian broker lompatannya kecil, ada sebagian broker yang agak banyak ya. Jadi jangan dijadikan sebagai perdebatan yang ya terlalu jauh, karena adanya perbedaan tingkat pengambilan keuntungan, perbedaan server, dan perbedaan aturan main dari broker masing-masing. Yang intinya harga tidak terlalu jauh gitu aja ya. Kita amati dari bukaan pertama langsung bullish, momentumnya kuat sekali ya. Di bukaan pertama langsung ada momentum bullish yang kuat, kemudian mulai berkurang kedua, sehingga hari sekarang di jam sekarang sudah cukup kuat lagi. Apakah ini akan berlanjut? Tentu kalau melihat dari pergerakannya hingga 43 menit dari pukul 7 pagi ini masih ada kemungkinan untuk bergerak naik lagi, sehingga ada potensi, ada peluang untuk minimal mendekati dulu ya, minimal mendekati levelnya di sini ya. Di sini ada 17
1721, sekian ya. Kita uji dulu di awal ini, kita hapus dulu yang ya tidak dipakai ini ya. Kita hapus dulu, kemudian kita buat satu garis-garis baru lagi ya untuk melihat kondisi terkininya. Kemudian ini di atas ini ada level psikologis, ada resisten yang dekatnya. Kita uji dulu karena dia masih berjalan. Kemudian untuk range ya, kita tidak menggunakan yang hari kemarin karena cukup dekat. Kita gunakan yang 2 hari yang lalu. Ini akan mendekati nanti ya, akan tidak jauh dari 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, hampir sama 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Hari ini pun akan berpotensi mendekati 2 hari yang lalu ya, range hariannya, sehingga di sana ada level psikologis lagi, ada resisten di atasnya, maka kita bisa manfaatkan di sana nanti ya. Apakah kita bisa memanfaatkan peluang buy di situ? Jangan ya. Ini sudah bergerak cukup tinggi. Kalaupun kita nanti mengambil posisi buy, usahakan ada koreksi ya. Usahakan ada koreksi seperti ini. Usahakan ada koreksi, kemudian ketika dia sudah mulai bergerak, sudah mulai naik, baru kita ambil posisi di sana. Ya, baru kita ambil posisi di situ. Sehingga kita bisa manfaatkan peluang buy limit di situ, atau kita nunggu nanti sampai dia koreksi ya. Saya memanfaatkan buy limit di situ di 17.17.54. Kita tidak melawan arus, tetapi kita menawarkan atau memberikan penawaran harga yang lebih rendah, sehingga kita dapat harga yang lebih murah dengan tidak melawan arus yang kuatnya. Kemudian di mana lagi kita bisa menempatkan ya, kita bisa menempatkan potensinya. Di sebelah kiri ada banyak level, ini cukup beresiko ya. Banyak level yang cukup beresiko, sehingga untuk memanfaatkan peluang naik lagi ini harus hati-hati ya. Dari sisi atas kita manfaatkan dulu ya. Dari sisi atas kita manfaatkan dulu untuk sell limitnya di 17.30.10. Ini kita manfaatkan dulu untuk limitnya. Kemudian di mana lagi ya, di atas sedikit lagi ini kita manfaatkan lagi untuk sell limit lagi ya. Ini jaraknya berapa, kita cek dulu, jangan terlalu jauh. Oke, hati-hati di area di sini, kita tidak usah ambil resiko ya. Tidak usah ambil resiko, kita ambil sell stop di bawahnya nanti kalau nanti terjadi pergerakan yang berbalik ya. Yang penting kita fokus ke buy ya sementara saat ini, karena sudah cukup panjang, tentu juga tidak bisa serta-merta kita mengambil posisi buy di posisi yang sudah panjang, karena nanti berpotensi ada koreksi,
sehingga lebih bersabar kita menunggu peluang. Baiknya kita taruh agak di bawah, yang di atas kita antisipasi aja dengan limitnya, ambil posisi di puncak untuk kita mengambil peluang sellnya. Kemudian di sisi bawah lagi ya, kita ambil posisi sell stop di sini. Kita manfaatkan untuk sell stopnya di 1713.24 ya. 1713.24, targetnya nanti di levelnya di sini ya, targetnya di sini. Kalau buy-nya tersentuh dan ternyata turun, maka di area ini nanti kita exit semuanya ya. Tentu ketika buy-nya tersentuh, maka sell stopnya kita naikkan ya, lotnya kita naikkan satu sebagai antisipasi, sebagai bagian dari recovery, dengan target nanti exit semuanya di titik bawah ini, di support kuatnya. Lepas dari sana baru kita nanti pertimbangkan lagi ya. Kalau nanti dia lebih kuat lagi, kita pertimbangkan lagi untuk entry point berikutnya. Yang pasti harus lewat di levelnya ini untuk kita ambil posisi berikutnya ya. Mungkin bisa aja nanti break di sana. Kita bisa manfaatkan atau bisa entry kembali di sini sellnya. Kita bisa ambil sell di sini. 1705.46. Nah, kira-kira sampai di mana ya? Coba kita lihat ini, seandainya saat ini tertingginya itu ya, nanti kemungkinan kalau dia bergerak turun ya mendekati levelnya di sini ya. Ini ada level, coba kita cek dulu ya. Nah, di bawah itu ada level juga ya, di 16 di 16 99. Targetnya nanti di 1699 ya, kalau nanti ada pergerakan yang berbalik. Sampai saat ini kita masih menunggu ya, ini tutupan candlenya. Kita akan tunggu hingga candle ini selesai dulu, kemudian kita akan menyimpulkan awal ya. Meskipun masih ada peluang untuk bergerak naik, tetapi bisa jadi akan ada penolakan ya. Mengingat di sebelah sisi kiri ada penolakan, ada banyak penolakan juga di sana, dan ini berpotensi akan memantul ya. Sehingga jangan berpikir kalau ada momentum yang besar serta-merta akan bergerak lanjut lagi ya. Melihat konteksnya, karena ini sangat luas sekali, kondisinya sudah cukup panjang dan sudah bahkan melewati range harian di hari sebelumnya. Yang pasti kita jangan melawan ketika ini trennya atau pergerakannya sudah dominan oleh buyer ya. Ini namanya dominan, masih dikuasai oleh buyer, sehingga kita jangan mengambil peluang untuk melawan dulu. Kecuali kita manfaatkan scalping, turunkan time frame-nya, kita lihat pergerakan di sana ya. Kita scalping pun kondisi panjang hijau seperti ini tidak bisa kita langsung ambil posisi naik, bahkan kita bisa ambil posisi koreksi turunnya ya. Misalnya di puncak begini, kita ambil posisi sell dengan cepat.
kemudian nanti targetnya ya koreksi kecil, begitu koreksi kita exit. Apakah tidak berbahaya? Semuanya mengandung resiko. Yang paling penting bagaimana kita bisa untuk mengatasi kondisi yang sudah kita lakukan ya. Semuanya ada resiko, bagaimana kita tetap meminimalkan resiko itu dengan upaya kita, dengan manajemen recovery kita. Ya, semuanya bisa kita uji, semuanya bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita masing-masing. Kalau dianggap itu tidak cocok, maka jangan melakukan yang menurut kita tidak cocok. Ya, scalping bisa saja tadi ketika tebel kita bisa mengambil peluang sell dengan cepat. Kemudian begitu koreksi seperti ini kita langsung exit. Ya, karena scalping itu mengambil peluang-peluang kecilnya. Nah, ini kan ada koreksi namanya. Nah, ada koreksi seperti ini sudah dipastikan kalau cuma 30 sampai 80 saya jamin dapat, bahkan dapat lebih dari 100. Tidak butuh waktu hingga berjam-jam. Tapi kalau kita memanfaatkan scalping tentu harus juga punya pengalaman yang cukup, punya keahlian yang cukup, dan melihat kondisi marketnya harus ada volatilitasnya yang cukup tinggi. Artinya agresivitas dari pasar itu terlihat di situ. Karena kalau pergerakannya kecil-kecil dan lama sekali, ya kita akan sulit keluar dari zona itu, sulit exit dari sana. Kita kembali ke time frame H1 dulu ya. Kita kembali ke time frame H1, sempat tadi mencapai di atas tetapi mendekati limit, belum tersentuh di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini. Nanti kita uji, kita lihat ke depan bagaimana. Tentu harapan kita teman-teman semuanya bisa profit maksimum hari ini, bisa menjaga konsisten dari profit juga, bisa selalu banyak belajar dari pengalaman, dari kesalahan ya. Mudah-mudahan juga semuanya bisa bertahan lama. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.